Udah. Nah, Oke. Selamat malam semua. Selamat malam teman-teman. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ricardo dan teman kelompok saya Francisco Ramos. Nah, kami di sini dari prodi pemasaran daring, membuat tugas pemasaran daring. Nah, dalam presentasi kali ini ya kelompok kami akan membahas mengenai ini case study 18. Nah, itu Lost in Space. Nah, judulnya itu. Nah, oke. Selanjutnya kita akan mulai aja sekarang ya, kawan-kawan ya. Nih, kita kan dari sini nih, case study 18 Lost in Space. Nah, poin yang pertama ini tantangannya. Tantangan dari ini. Dalam tantangannya ini kita sulit banget tuh manajer dan pengembangan TI untuk mengikuti perubahan pada proyek pengembangan ini perangkat lunak mereka gitu ketika mereka bekerja di tim yang didistribusikan secara geografis gitu, secara geografis dan organisasionali gitu. Terus fleksibilitas dan keragaman tim proyeknya itu terdistribusi. Nah, telah mengubah landscape ini pengembangan perunak-lunak, tetapi peningkatannya ini kebebasan dan produktivitasnya itu tidak datang tanpa tantangannya. Nah, jadi kita coba di sini cari. Nah, tantangannya ini kita melacak siapa yang mengerjakan apa, kapan, kapan, dan apa yang masih perlu dilakukan. Bisa rumit bagi manajernya dan pengembangannya gitu. Nah, terus di sini juga mereka membutuhkan visibility yang lebih besar gitu, ke dalam tim dan pemahaman yang lebih baik tentang proses. Nah, mereka perlu juga tahu siapa yang bertanggung jawab atas apa dan dengan mudah gitu melihat di mana proyek ini tuh berada, biar mudah gitu melihat proyeknya itu berada gitu. Terus itulah ya yang dilakukan teknologi perangkat lunak rasional IBM, dan perusahaan membutuhkan kampanye gitu. Perusahaan itu membutuhkan kampanye untuk perangkat lunak gitu sama perangkat lunak itu, dan perusahaan membutuhkan kampanye perangkat lunaknya itu rasional IBM untuk meyakinkan manajer TI tentang manfaatnya itu. Nah, terus di sini anggarannya gitu. Dalam anggaran dari tugas pemasaran Lost in Space ini nih, anggaran kampanyenya ini, anggaran kampanyenya di perusahaannya itu sekitar 130.000 US dollar. Itu anggarannya sekitar 130 US dollar. Sangat besar juga kan anggarannya. Jadi kita harus kuat, membutuhkan kerja keras gitu. Jadi target di sini ada targetnya target audiensnya. Audiens maksudnya. Jadi di sini target audiensnya itu berukuran perusahaan besar dengan karyawannya itu maksimalnya 1.000 karyawan atau lebih dengan itu tim pengembangan perangkat lunak hingga 250 di sini, 250 pengembangan. Tim ukuran kecil dan menengah itu 250 pengembangan. Kalau besarnya itu 1.000 karyawan. Jadi di sini dibuat judulnya itu manajer pengembangan TI, pemimpin proyek pengembangan TI, developers, terus ada penguji, dan terakhir itu manajer perubahan dan rilis itu. Manajernya perubahan terus rilis. Lalu ada perbuatannya juga nih, Dari perbuatannya ini ada kampanye Mr. Fong namanya Mr. Fong. Namakan Mr. Fong. Lost in Space itu adalah pengertiannya itu
kampanye generation, permintaan multifaceted dengan banyak elemen yang berbeda untuk mengkomunikasikan pesan IBM. Nah, itu tuh kan di sini kan generation-nya itu permintaan itu multifaceted dan dengan banyak elemen kreatif yang berbeda untuk mengkomunikasikan pesannya IBM gitu. Nah, terus di sini terdapat juga saluran yang digunakan itu selama kampanye itu termasuk email video. Itu selama kampanye itu termasuk email video. Terus video viral distribution yang kedua, video viral distribution yang viral gitu. Jangan yang enggak gitu lah, yang jelek, yang enggak ini. Pokoknya viral distribution yang kedua. Lalu itu halamannya itu yang ketiga, halamannya itu arahan interaktif yang dibuat khusus gitu. Dan berbagai elemen jejaring gitu, sosial. Berbagai elemen jejaring sosial gitu, seperti saluran YouTube yang pertama YouTube nih, seperti salurannya YouTube kan, yang jejaring elemen itu sosial gitu. YouTube, Facebook yang kedua, sama Facebook, dan akun Twitter juga bisa termasuk lah Twitter. Nah, bisa juga tambah Instagram atau yang aplikasi yang lainnya. Aplikasi yang lainnya itu, nah saluran yang lainnya itu harus distribution nih, viral, harus viral aja. Halaman saluran itunya itu. Nah, terus saluran-salurannya ini nih digabungkan untuk mengkomunikasikan satu pesan utama, bahwa perangkat lunak IBM rasional ini menawarkan platform tangkas yang memberikan kolaborasi real time. Nah, real time maksudku. Real time. Nah, dalam konteks dan memberdayakan tim ini terdistribusi gitu untuk menjadi lebih gesit dan efektif. Nah, dalam konteksnya ini nih, memberdayakan timnya itu terdistribusi gitu. Jadi aktif gitu tuh. Jadi untuk menjadi lebih gesit, aktif gitu kan, gesit dan efektif. Nah, efektif ini kan biasanya kan rajin lah gitu, efektif, rajin mengerjakan sesuatu. Lalu di sini ada saluran yang digunakan. Bentar. Di sini ada saluran yang digunakan selama kampanye ini, termasuk email video. Terus video viral distribution. Terus juga ada halaman kan arahan interaktif nih yang dibuat khusus gitu. Nah, terus kampanye ini dimulai dengan panggilan darurat gitu. Kampanye dimulai nih dalam panggilan darurat. Videonya itu yang tertanam dalam email gitu. Jadi videonya ini tertanam dalam email ini, dalam ini videonya ini. Jadi Mr. Fong, nama itu Mr. Fong ya, karakter utamanya ini nih. Mr. Fong ini karakter sentral dari narasinya itu. Jadi adalah pengembang perangkat lunak gitu. Mr. Fong ini pengembang perangkat lunak kayaknya nih, yang hilang di ruang angkasa, mati-matian gitu kan, mati-matian mencoba untuk berhubungan kembali dengan tim proyeknya gitu, mati-matian itu berhubungan kembali dengan tim proyeknya gitu. Jadi ruangnya itu adalah pilihan logis untuk menunjukkan bagaimana perangkat lunak IBM itu dapat menyatukan orang-orang dalam jarak yang sangat jauh gitu, menyatukan kembali dalam itu sangat jauh. Nah, kami menempatkannya itu di luar angkasa gitu.
Di luar angkasa. Jadi kayaknya bukan di luar bumi, bukan di bumi nih kayaknya nih. Kayak di bulan atau di mana itu, pokoknya di luar angkasa aja. Karena kita ini tidak bisa tersesat lebih jauh dari itu. Nah, jelas kan di sini Vicky Azarian, direktur kreatif di Ogilvy. Nah, terus di sini dari emailnya itu prospek diarahkan ke halaman arahan interaktif. Ini dari email ini nih prospek itu diarahkan ke halaman yang apa arahan yang interaktif yang dibuat khusus gitu. Jadi mana cerita terus terungkap gitu. Ceritanya itu terus terungkap. Nah, terus dan mereka juga diminta untuk membantu Mr. Fong itu kita mereka dibantu juga diminta untuk membantu Mr. Fong itu berhubungan kembali dengan timnya menggunakan alat di layar gitu. Menggunakan suatu alat di layar gitu untuk membantu berhubungan langsung gitu kembali dengan timnya. Nah, ada juga nih video macam-macam videonya gitu, kayak seperti video lucu menyoroti hasil yang lucu gitu. Itu video lucu gitu. Dari mencoba menghubungkan tim software. Jadi cara menghubungkan tim software ini ya menggunakan video-video lucu gitu. Nah, terus itu dikirim ke software ya, tim software. Terus terdistribusi dengan cara yang salah. Gitu, terdistribusinya dengan cara yang salah. Sebelum perangkat lunak rasional itu akhirnya membantu Mr. Fong ini, perangkat lunak ini rasional gitu. Akhirnya membantu Mr. Fong ini untuk melakukannya dengan benar gitu. Nah, terus di sini ada hasil dari itu lost in space ini dari Mr. Fong ini kayaknya nih. Hasilnya ini, keberhasilan ini untuk kampanye diukur gitu berdasarkan metrik pembuatan permintaan. Itu hasilnya gitu. Hasilnya keberhasilan, berhasil untuk kampanye diukur berdasarkan metrik pembuatan permintaan gitu. Kayak di email terbuka dan rasio klik tayang di CTR, itu di sini ada CTR. Terus juga ada kunjungan halaman arahan itu dan penawaran klik tayang gitu. Tim juga mengukur kesadaran merek melalui publikasi PR, metrik media sosial, metrik video, dan nomor penggemar Facebook. Itu ada 4 gitu. Itu yang membuat kesadaran merek melalui publikasi PR gitu. Nah, itu hasilnya itu semuanya itu berhasil untuk kampanye gitu. Jadi hasilnya itu berhasil ya. Jadi kampanyenya ini berlangsung itu selama sebulan. Nah, sebulan itu di mana ia mencapai hasilnya ini nih ya, hasil dari pencapaian sebulan itu selama sebulan itu ya. Di sini poin yang pertama ini tingkat terbuka. Tingkat terbuka itu 17,8%. Itu tingkat kebukanya 17,8% itu. Itu tuh di atas patokan 12,8% lagi itu. Nah, poin yang kedua 3,77% CTR gitu. Jauh di atas patokan. Sangat jauh di atas patokan itu 0,25% ya. Terus poin yang ketiga, kunjungan unik ke halaman arahan itu 10.307. Kunjungannya itu unik. Ke halaman arahan itu 10.307. Terus ada poin yang keempat, penawaran klik. Penawaran itu secara klik gitu. Jadi 1.312.
Terus ada pendaftaran, poin yang kelima. Pendaftaran. Poin pendaftaran itu 11,5% poin pendaftarannya. Poin yang kelima pendaftaran 11,5%. Dari klik penawaran itu, dari awal itu, dari poin yang keempat itu. Dari itu kan pendaftaran itu kan 11,5%. Nah, itu dari klik penawaran yang poin yang keempat itu. Terus poin yang keenam itu total penayangan video sebanyak 9.848. Nah, terus poin yang ketujuhnya itu tampilan halaman penggemar Facebook. Tampilan halaman penggemar Facebook. Jadi di sini ada tingkat terbukanya itu tuh, pencapaian yang sangat berhasil gitu. Hasil yang berhasil gitu. Poin yang ketujuh itu tampilan halaman penggemar Facebook 6.606 itu. Nah, terus poin yang ke-8 yang terakhir nih ya. Satu ikan peliharaan dinamai Mr. Fong. Ada satu peliharaan itu dinamai Mr. Fong. Namanya apa? Ikannya apa? Satu ikan gitu. Peliharaannya ikan. Bukan peliharaan yang lain seperti kucing, anjing, apalah, burung. Pokoknya ini satu ikan peliharaan dinamai itu Mr. Fong. Satu ikannya itu. Nah, di sini lagi. Kampanye hasil difokuskannya ini. Kampanye hasil difokuskan ini pada Amerika Serikat. Tetapi karena keberhasilan dan daya tariknya itu yang luas gitu. Itu diadaptasi dan diluncurkan di Brazil, Singapura, Malaysia, terus ada Indonesia juga, ada Indonesia yang keempat nih, ada Indonesia, terus yang kelima ada Thailand, Filipina, Vietnam, Spanyol, ada Inggris juga, terus ada Republik Ceko, dan terakhir itu Jerman. Nah, itu yang diadaptasi dan diluncurkan. Jadi kampanyenya itu kan sangat luas di situ ya kan. Tapi difokuskan pada yang paling difokuskan itu pada Amerika Serikat. Yang paling difokuskan gitu. Nah, tetapi karena keberhasilan dan daya tariknya luas, karena kebanyakan daya tariknya luas itu, ya diadaptasi dan diluncurkan itu ke negara yang tadi saya sebutkan gitu. Nah, poin yang selanjutnya ini ada pelajaran dari itunya, the place itu lost in space, pelajarannya gitu. Nah, terus di sini di pelajarannya ini kita memilih campuran saluran yang tepat gitu ya, campuran saluran yang tepat untuk menyampaikan pesan gitu ke audiens gitu. Anda sangat penting untuk kampanye pemasaran digital apapun, sangat penting. Kita tuh sangat penting gitu ya, penting untuk kampanye pemasaran digital apapun gitu. Itu pemasarannya itu menggunakan email sebagai titik awal, itu email yang sebagai titik awal ya. Terus email sebagai titik awal itu adalah langkah cerdas gitu. Sangat cerdas kalau email ya. Sangat cerdas itu untuk perusahaan seperti IBM, terus dengan daftar option itu opt-in, mapan manajer, TI, mencari solusi perangkat lunak, terus kelas perusahaan, keputusan dibenarkan oleh tingkat terbuka gitu, yang mengesankan, dan klik melalui tingkat kampanye yang dicapai. Terus dengan mengarahkan lalu lintasnya ini, kita email ini nih ke halaman arahan interaktif khusus. Untuk mengarahkan lalu lintas email ini ya ke halaman arahan interaktif khusus menggunakan karakter yang sangat ramah gitu di Mr. Fong, sangat ramah di Mr. Fong ya. Nah,
dan membangun narasi yang dapat diidentifikasi orang. Terus kampanyenya ini mengambil subjek teknis yang relatif kering, relatif kering ya, lunak, untuk membantu pengembangan perangkat lunak. Sangat kering gitu, relatif sangat kering gitu ya. Subjeknya itu, subjek teknis yang relatif kering gitu. Nah, dan menambahkan dimensi manusia ke dalamnya gitu, menambahkan dimensi manusia ke dalamnya, dalam itunya tuh. Dalam subjeknya itu ya, kita menambahkan dimensi manusia gitu ke dalamnya. Terus mengubah penemuan produk perangkat lunak menjadi pencarian, terus untuk membantu Mr. Fong ini untuk membantu Mr. Fong pada saat dibutuhkan, pada saat sangatnya dibutuhkan gitu. Membantu Mr. Fong. Nah, terus meskipun penting gitu ya, meskipun penting untuk menyesuaikan pesan kita ini dengan persyaratan audiens kita ini, jika kita dapat melakukannya dengan cara yang menambahkan dimensi manusia, terus dan menenun cerita di sekitar produk layanan ini, nah, atau merek kita ya, menggunakan karakter dan atau orang yang dapat diidentifikasi audiens gitu. Nah, kita jauh lebih ini mungkin untuk beresonansi dengan mereka gitu. Jadi kita jauh lebih mungkin untuk beresonansi dengan mereka. Itu. Di sini juga ada pasar kan. Pemasar. Pemasar ini tentang ikan peliharaannya itu yang tadi dinamakan Mr. Fong itu, pemasarannya. Nah, pemasarannya ini kan sekitar yang dinamakan apa? Ini tentang ikan peliharaannya itu yang Mr. Fong itu yang dinamakan Mr. Fong itu tadi kan. Nah, dan fakta bahwa IBM ini tahu itu adalah ikan dan bahwa hanya ada satu ikan bernama Mr. Fong kan. Intinya adalah dengan memahami dengan tepat ini apa yang kita inginkan ini, bagaimana kita akan mengukurnya dan kemudian membandingkan hasilnya itu dengan tujuan yang sangat jelas gitu. Ya, kita juga dapat dengan cepat mengidentifikasi keberhasilan atau sebaliknya dari kampanye kita ini. Jadi kami semua ini menyukai fakta bahwa IBM itu tahu tolak ukur serta hasilnya gitu. Jadi mari kita hadapi fakta ini. Bukan subjek yang paling menarik di planet ini, tetapi IBM juga itu setidaknya membuktikan bahwa itu juga bukan ilmu roket gitu ya. IBM juga itu IBM ini setidaknya membuktikan bahwa itu juga bukan ilmu roket. Bukan ilmu roket ya. Nah, jadi kampanye Lost in Space ini multifaceted IBM ini memperkenalkan elemen yang manusia yang sering gitu ya. Oke, di sini ada gambarnya. Nanti gambar-gambar ini akan dijelaskan oleh teman kelompok kami ini selanjutnya, Francisco Ramos. Oke, silakan Francisco Ramos, silakan kau jelaskan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tautan ke materi iklan kampanye. Kampanye di sini kampanye iklannya tidak lagi berjalan dan halaman arahannya tidak lagi tersedia secara online. Mengapa kita dapat tahu kalau kampanye iklannya nggak berjalan lagi dan halaman arahannya tidak tersedia secara online? Karena di StudiCase ini tersedia video kampanye, link video kampanyenya. Jadi yang berikutnya ada pandangan ahli. Menurut pandangan ahli, di sini ahlinya ada Nick Sakli, salah satu pendiri Agenda 21.
sebagian besar komunikasi IT dan sulit untuk melibatkan manajer IT di waktu terbaik. Jadi senang melihat kampanye seperti IBM Lost in Space menonjol dengan perasaan yang lebih manusiawi. Penciptaan karakter yang hilang di luar angkasa adalah sederhana dan menarik dan mendistribusikan melalui email. Sebagai manajer IT, menggunakan email sebagai sumber informasi, kampanye juga pindah ke sosial media, tapi itu terasa seperti isyarat tanda. Di sini juga ada tentang Nick Sakli, yaitu salah satu pendiri Agenda 21. Jadi Nick Sakli tersebut menciptakan kesempatan bagi menciptakan co-founder pitch dan RIS untuk memberikan bisnis pendekatan kepada abad ke-21 untuk membeli dan merencanakan media digital. Di sini juga ada kredit di sini memiliki beberapa faktor. Yang pertama itu ada kliennya itu IBM sendiri, yaitu International Business Machine. Yang kedua ada lingkup geografis yang tadi disebutkan oleh Ricardo, geografisnya yaitu Amerika Serikat. Agensinya Ogilvy, dan kontak kampanyenya ada Direktur Grup, yaitu Victoria Azaria sebagai Direktur Kreatif Grup, dan Chris Lindau sebagai Direktur Kreatif. Mendapatkan penghargaan di EMA 2019, yaitu International Bronze Echo. Yang selanjutnya ada biografi kreatif. Di sini biografi kreatif di sini menceritakan tentang Victoria Azaria dan Chris Lindau. Victoria Azaria ini memiliki sejarah panjang membawa inovasi langsung ke digital. Dia memeluk digital aplikasi di ruang pemasaran langsung sejak awal, membantu mengembangkan salah satu yang pertama kampanye viral global untuk dipilih sebagai sebuah Cannes Cyber Lion untuk IBM. Dia telah menang hampir setiap penghargaan kreatif ada untuk dimenangkan di ruang langsung selama 20 tahun karirnya. Dia juga telah menjadi juri Echo Award dan John Caples Award dan merupakan anggota dari Echo Academy of Pemasaran Langsung. Di antara hampir 30 tahun, penghargaan yang dibawa pulang adalah emas dan silver. Victoria bergabung dengan Ogilvy 5 tahun lalu dan bertanggung jawab atas permintaan global kampanye generasi untuk IBM yang melintasi semua platform dari direct response cetak ke surat digital dan tradisional. Dia bekerja atas nama merek global di bidang bisnis dan konsumen termasuk IBM, Citibank, Bersot, UPS, dan NFL. Sebelum bergabung dengan Ogilvy, Victoria memegang peran kreatif di senior di Wonder Man atau Y dan R, dan berfokus pada pembuatan desain permintaan. Victoria adalah lulusan sekolah desain Rhode Island. Dan yang kedua adalah Chris Lindau sebagai direktur kreatif. Chris Lindau ini telah menciptakan iklan segalanya mulai dari keuangan hingga fashion, hingga mobil, dan hingga komputer. Mulai sebagai seorang copywriter di NIC, Chris bekerja di Lowe dan Mitra, serta Chris Baum dan Bond. Sebelum mendarat di Amirat dan Turis, saat berada di Amirat, Chris membantu meluncurkan beberapa produk untuk komputer, menerapkan kepekaan konsumen apa yang sebelumnya merupakan teknis pasar.
Lalu Chris kemudian menuju ke FCB di San Francisco. Di sana dia membantu meluncurkan Excite.com dan Amazon.com, termasuk di antara yang pertama menggunakan upaya TV. Bergerak kepada Citron Heligman Bitcare. Untuk puncak ledakan internet, Chris terus mempromosikan perusahaan internet, termasuk puncak ledakan internet yang termasuk didirikan oleh istrinya menggunakan taktik perintis seperti menanam model di kelas 1 menggunakan laptop terbaru. Untuk pengguna telapak tangan, Chris menciptakan permintaan untuk printer HP dan tinta dengan membuka galeri seni sementara di mana konsumen dapat mencetak dan memasang foto mereka sendiri. Hasil dan cerita dari sekitar mereka menjadi tulang punggung program setengah jam yang inovatif tentang cara mencetak sebuah pendidikan informal. Karya Chris telah mendapatkan pengakuan dan award beberapa penghargaan. Oke, sekian dari presentasi saya kembalikan kepada Ricardo. Oke, sekian dari presentasi dari kelompok kami, Pak dan kawan-kawan. Mohon maaf jika kami presentasinya ini mengarahkannya ini menggunakan bahasa Indonesia. Oke, sekian dari presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.